Hai Weta, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di kesempatan kali ini aku mau berbagi tentang proses yang aku lewati untuk bisa berkuliah S1 ke Jerman setelah lulus SMA di Indonesia. Pastinya ada berbagai cara lain juga untuk kita bisa berkuliah ke Jerman setelah lulus SMA atau yang setingkatnya di Indonesia. Tetapi berdasarkan pengalaman beberapa temanku juga, mayoritas orang akan melewati proses seperti yang aku akan jelaskan nanti. Aku juga akan berusaha menjelaskan alternatif-alternatif lain berdasarkan pengalaman teman-temanku yang sudah berkuliah ke Jerman. Buat teman-teman yang mungkin punya informasi tambahan atau juga koreksi untuk apa yang aku sampaikan, bisa komen di bawah supaya informasi yang kita bagikan bisa lengkap. So, mari kita mulai penjelasannya. Jadi kita akan mulai dengan membahas dua jenis tempat di mana orang bisa berkuliah di Jerman, yaitu Hochschule dan Universität. Hochschule terdiri dari kata Hoch yang artinya tinggi dan Schule yang artinya sekolah, sehingga Hochschule dapat diartikan sebagai sekolah tinggi atau perguruan tinggi dan beberapa orang juga sering menyebut sebagai institut. Sedangkan Universität, teman-teman sudah pasti tahu artinya adalah universitas. Perbedaan dari kedua jenis tempat kuliah ini adalah di Hochschule kita akan belajar materi-materi kuliah yang berorientasi pada praktek lapangan. Jadi teori tidak akan dipelajari dengan terlalu mendalam. Sedangkan di Universität, teori yang dipelajari itu akan lebih mendalam. Sebagai contoh, ada sebuah rumus fisika yang kalau di Hochschule kita hanya akan mempelajari bagaimana rumus fisika ini digunakan dalam prakteknya di lapangan, tetapi di Universität kita akan mempelajari juga bagaimana rumus ini diturunkan dari rumus dasarnya. Perbedaan lainnya adalah jumlah mahasiswanya. Di Hochschule, jumlah mahasiswa dalam satu angkatan di salah satu jurusan umumnya berkisar antara 15 sampai 25 orang saja. Sedangkan di Universität, jumlah mahasiswa dalam satu angkatan di satu jurusannya bisa mencapai ratusan mahasiswa. Untuk masuk ke jenjang perkuliahan di Jerman, sama seperti di Indonesia, kita memerlukan ijazah SMA atau yang setingkatnya. Tapi karena standar kurikulum pendidikan di Indonesia dan Jerman itu tidak sama, dan juga karena bahasa pengantar sekolahnya berbeda, maka perlu dilakukan penyetaraan dulu. Artinya, kita perlu disetarakan secara pengetahuan maupun kemampuan bahasa sesuai dengan standar Jerman. Nah, proses penyetaraan ini ada berbagai macam jenisnya. Kalau aku sendiri melalui lembaga yang disebut dengan Studienkolleg. Lalu, apa itu Studienkolleg? Kolleg adalah tempat calon mahasiswa dari luar Jerman mengulang lagi pelajaran SMA atau yang setingkatnya sesuai dengan standar Jerman dan dalam bahasa Jerman. Ditambah lagi ada pelajaran bahasa Jerman itu sendiri. Studienkolleg tersebar di berbagai wilayah di Jerman dan merupakan fasilitas yang disediakan oleh Hochschule atau Universität untuk calon mahasiswa dari luar Jerman supaya nantinya bisa mengikuti perkuliahan dalam bahasa Jerman. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkuliah ke Jerman dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, tidak perlu lagi mengikuti Studienkolleg, melainkan harus melewati proses penyetaraan lain yang nanti akan dibahas pada bagian pendaftaran kuliah. Sekarang kita lanjut dulu membahas cara untuk mendaftar ke Studienkolleg. Seperti pendaftaran sekolah pada umumnya, untuk mendaftar ke Studienkolleg, kita juga harus mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta sebagai dokumen pendaftaran. Nah, dokumen-dokumen ini berbeda-beda tergantung dari Hochschule atau Universität penyedia fasilitas Studienkolleg tersebut. Dokumen-dokumen akademis seperti daftar nilai selama 5 semester di SMA dan hasil ujian nasional itu selalu diminta dalam bentuk fotokopi yang sudah dilegalisir dan sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Selain itu, dokumen yang menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dasar berbahasa Jerman yang cukup juga selalu diminta. Kemampuan seseorang berbahasa Jerman bisa dibagi ke beberapa level sesuai dengan alfabet, dimulai dari A, kemudian B, dan C, dan level yang paling tinggi itu Muttersprache.
terdiri dari kata muter yang artinya ibu dan Sprache yang artinya bahasa, sehingga Muttersprache dapat diartikan sebagai bahasa ibu. Dengan kata lain, level Muttersprache ini hanyalah bisa diraih oleh penduduk-penduduk lokal Jerman. Nah, dari level A sampai dengan C ini dibagi lagi ke dua level di setiap bagiannya. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Sebenarnya pembagian ini masih bisa dibagi lebih jauh lagi, jadi A11, A12, dan seterusnya. Tetapi pembagian yang paling umum itu adalah dari A1 sampai dengan C2. Mayoritas student college level B1 sudah cukup untuk menjadi syarat masuk ke student college. Tetapi ada juga beberapa student college yang meminta calon mahasiswanya untuk mencapai level B2 baru bisa masuk ke student college tersebut. Tes kemampuan bahasa Jerman di Indonesia biasanya dilakukan di Goethe Institut. Sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Jerman inilah yang akan menjadi bukti kemampuan berbahasa Jerman kalian. Dokumen lain yang mungkin diminta oleh pihak Hochschule atau universitas sebagai dokumen pendaftaran masuk student college adalah contohnya akte kelahiran, surat motivasi yang menjelaskan alasan atau motivasi kita ingin mendaftar ke student college terkait, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak universitas atau Hochschule sebagai dokumen-dokumen pendaftaran masuk student college sudah lengkap. Teman-teman bisa mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara langsung ke universitas atau Hochschule terkait, atau bisa juga melalui lembaga Uni Asis yang membantu teman-teman dalam mendaftar student college dan kuliah nantinya. Setelah dokumen sudah terkirim, teman-teman hanya perlu menanti surat undangan untuk mengikuti tes masuk student college. Surat undangan ini yang juga akan dipakai untuk permohonan visa ke Jerman. Tentang permohonan visa ke Jerman tidak akan dibahas di video kali ini. Informasi tentang permohonan visa pelajar ke Jerman bisa teman-teman temukan di website Kedutaan Jerman. Sedikit tips tambahan tentang pendaftaran dan tes masuk student college berdasarkan pengalamanku dan pengalaman teman-temanku di Jerman. Tips yang pertama adalah lebih baik bila kita mendaftar di beberapa student college. Ini untuk mengantisipasi kalau ada masalah, sehingga surat undangan untuk tes masuk di salah satu student college tidak bisa keluar, misalkan karena masalah pengiriman. Kita masih bisa tenang bila itu terjadi karena masih ada student college lainnya yang kita daftar juga. Selain itu juga mengurangi tekanan saat kita mengikuti tes masuk student college, karena kalaupun harus gagal di tes masuk di salah satu student college, kita masih punya kesempatan untuk tes masuk di student college lainnya. Memang efek negatif jika kita mendaftar di beberapa student college adalah biaya pendaftaran akan jadi lebih besar karena kita harus mengirimkan dokumen ke beberapa student college sekaligus. Yang kedua, tentang tes penerimaan masuk student college. Di mayoritas student college yang diujikan dalam tes masuk student college, kalau bukan hanya bahasa Jerman, berarti bahasa Jerman dan matematika. Berdasarkan pengalamanku dan teman-temanku di Jerman, yang biasanya menjadi masalah adalah tes bahasa Jermannya. Tes bahasa Jerman ini bisa berupa tes tertulis saja, atau bisa juga ditambahkan dengan tes mendengarkan. Sedangkan untuk tes matematikanya, biasanya untuk orang Indonesia tidak akan menjadi masalah karena pelajaran matematika di Indonesia sudah tergolong sulit. Soal matematika yang keluar di mayoritas ujian masuk di student college biasanya mirip dengan soal matematika yang sudah biasa kita kerjakan di SMA atau bahkan di SMP. Oleh karena itulah, biasanya ujian matematika ini menjadi tempat orang Indonesia panen poin. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau soal tes ujian masuk student college itu akan sesulit tes SBMPTN. Karena faktanya saya sendiri ditolak setelah ujian SBMPTN di Indonesia. Setelah ditolak di sana-sini, akhirnya oleh dukungan keluarga dan juga saran dari teman, saya akhirnya diterbangkan ke Jerman, dan puji Tuhan akhirnya bisa berkuliah di Jerman. Jadi saran saya, teman-teman sebaiknya menginvestasikan waktu lebih banyak untuk belajar bahasa Jerman, tetapi juga jangan meremehkan pelajaran matematikanya, karena banyak sekali calon mahasiswa dari Indonesia yang juga mengejar poin penuh dalam ujian matematika. Alasan lainnya adalah
Karena ada juga tes di beberapa student college di mana soal matematikanya itu sulit, tetapi masih tidak sesulit SBMPTN juga. Tips yang terakhir, dalam memilih student college, sebaiknya teman-teman sudah punya bayangan apakah teman-teman ingin berkuliah di Hochschule atau di universitas. Karena seperti penjelasan sebelumnya, student college ini ada yang disediakan oleh pihak universitas dan ada juga yang disediakan oleh pihak Hochschule. Nah, teman-teman yang berhasil lulus dari student college yang disediakan oleh pihak universitas nantinya bisa berkuliah baik di universitas ataupun di Hochschule. Tetapi teman-teman yang berhasil lulus dari student college yang disediakan oleh Hochschule nantinya hanya bisa berkuliah di Hochschule saja. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin berkuliah di universitas harus memilih student college yang disediakan oleh universitas juga. Itu tadi sedikit tips tentang pendaftaran dan tes masuk di student college. Lalu apa langkah berikutnya setelah diterima masuk student college? Terima masuk di student college, teman-teman akan mengulang masa-masa SMA teman-teman. Artinya, teman-teman akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada waktu teman-teman SMA. Teman-teman akan pergi ke student college, belajar ulang pelajaran SMA dalam bahasa Jerman, plus belajar bahasa Jerman itu sendiri, dan teman-teman juga akan mengikuti ujian di setiap akhir semester. Tentunya tidak semua pelajaran akan teman-teman ulang, melainkan hanya pelajaran-pelajaran yang relevan untuk perkuliahan nantinya saja. Jadi nanti di dalam student college, teman-teman akan dikelompokkan sesuai dengan jurusan kuliah yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, untuk teman-teman yang tertarik berkuliah di bidang ilmu sosial, nantinya teman-teman akan dimasukkan ke dalam salah satu kelas, di mana di kelas tersebut teman-teman tidak perlu lagi belajar pelajaran fisika SMA yang tidak relevan untuk perkuliahan nantinya. Nah, buat aku pribadi ada juga materi-materi yang baru aku dapatkan di student college di Jerman yang tidak aku dapatkan saat aku SMA di Indonesia. Contohnya materi angka kompleks di pelajaran matematika yang seingat aku tidak terima waktu SMA, atau kalau ternyata itu ada di waktu SMA mungkin aku ketiduran atau aku lupa mencatat. Di beberapa student college juga ada pelajaran bahasa program seperti Java atau Python yang aku juga tidak terima pada waktu SMA. Dan lamanya teman-teman belajar di student college juga berbeda-beda tergantung dari student college-nya. Mayoritas student college berlangsung selama 2 semester atau 1 tahun. Tapi ada juga student college yang sudah selesai hanya dalam 1 semester atau 6 bulan saja. Ujian akhir student college disebut dengan Feststellungsprüfung. Terdiri dari kata Feststellung yang artinya penentuan dan Prüfung yang artinya ujian. Jadi Feststellungsprüfung bisa diartikan sebagai ujian penentuan. Kalau teman-teman sudah lulus Feststellungsprüfung atau yang biasa disingkat FSP ini, sertifikat FSP teman-teman adalah bukti kalau teman-teman sudah mampu mengikuti perkuliahan di Jerman di bidang yang teman-teman pilih dalam bahasa Jerman. Sertifikat FSP teman-teman itu juga berlaku sebagai Hochschulzugangsberechtigung. Ini terdiri dari kata Hochschule yang artinya perguruan tinggi, Zugang yang artinya akses, dan Berechtigung yang artinya hak. Dengan kata lain, Hochschulzugangsberechtigung atau yang biasa disingkat HZB ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah berhak untuk mengakses kuliah di Jerman atau berkuliah di Jerman, dan ini juga menjadi bukti bahwa teman-teman sudah memenuhi standar untuk berkuliah di Jerman. Dokumen HZB ini juga selalu diminta dan pasti diminta dalam pendaftaran kuliah di Jerman. Dengan kata lain, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti tes masuk kuliah, melainkan hanya perlu mengirimkan dokumen-dokumen pendaftaran yang diminta oleh pihak Hochschule atau universitas. Dokumen-dokumen yang diminta sebagai dokumen pendaftaran kuliah juga berbeda-beda tergantung dari Hochschule atau universitas tempat teman-teman ingin berkuliah, dan juga tergantung dari bahasa pengantar kuliahnya. Jadi teman-teman harus mencari tahu lebih dahulu dokumen apa yang secara spesifik diminta oleh Hochschule atau universitas yang teman-teman inginkan.
Nah, beberapa dokumen yang selalu diminta dalam pendaftaran Hochschule ataupun universitas adalah HZB yang kita sudah bahas tadi, dan juga contoh lainnya adalah bukti kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa Jerman yang cukup. Sekarang kita akan membahas kedua dokumen ini secara lebih mendalam. Pertama, untuk HZB. Jadi, ada beberapa dokumen yang diakui sebagai HZB. Jadi bukan hanya sertifikat FSP yang sudah kita bahas tadi, melainkan salah satu kemungkinan lainnya yang saya ketahui adalah sertifikat A-Levels, di mana sertifikat A-Levels ini kita bisa dapatkan setelah mengikuti ujian A-Levels, yang ujian ini sudah diakui standarnya secara internasional termasuk oleh Jerman. Sehingga sertifikat A-Levels ini juga menjadi bukti bahwa teman-teman sudah memenuhi standar pendidikan di Jerman. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Jerman dengan menggunakan bahasa pengantar Jerman dan sudah memiliki sertifikat A-Levels dari Indonesia, karena tes A-Levels ini juga bisa dilakukan di Indonesia, teman-teman nantinya tidak perlu lagi mengikuti student college karena teman-teman sudah memiliki dokumen sebagai HZB. Berikutnya yang kita bahas adalah dokumen bukti kemampuan berbahasa Jerman yang cukup, tentunya untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Jerman dengan bahasa pengantar bahasa Jerman. Teman-teman masih ingatkan dengan susunan level kemampuan berbahasa Jerman dari A1 sampai C2 yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau untuk masuk student college, teman-teman butuh level B1 atau B2. Nah, untuk masuk perkuliahan, teman-teman membutuhkan level C1. Nah, untuk teman-teman yang sudah lulus ujian FSP, sertifikat FSP teman-teman itu tidak hanya berlaku sebagai HZB, melainkan itu juga berlaku sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mencapai level C1 dalam berbahasa Jerman. Karena dalam ujian FSP itu, teman-teman juga akan mengikuti ujian bahasa Jerman yang level ujiannya itu setingkat level C1. Teman-teman yang memiliki sertifikat A-Levels atau A-Levels yang dari tadi mungkin saya salah sebut, mohon maaf, dan teman-teman tidak lagi mengikuti student college, mungkin untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mengikuti tes kemampuan bahasa Jerman level C1 di Goethe Institut, ataupun tes-tes bahasa Jerman lainnya yang diakui di Jerman seperti contohnya tes DSH dan tes DAF. Nah, sertifikat yang teman-teman dapatkan dari tes inilah yang akan menjadi bukti kemampuan berbahasa Jerman teman-teman. Terakhir, untuk teman-teman yang memilih bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kuliah kalian, teman-teman dapat menunjukkan sertifikat IELTS atau TOEFL sebagai bukti kemampuan berbahasa Inggris kalian, di samping sertifikat A-Levels sebagai HZB kalian. Sebuah tips lagi untuk teman-teman seputar pendaftaran kuliah. Sebaiknya teman-teman sudah mencari tahu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk jurusan yang teman-teman pilih, baik di Hochschule atau di universitas yang ada di Jerman saat teman-teman masih di Indonesia. Mungkin saja sebagai salah satu syarat masuknya, teman-teman diharuskan untuk memiliki pengalaman magang, contohnya di bidang pengerjaan besi, seperti mengelas, pemotongan besi, dan lain sebagainya, misalkan selama 200 jam. Nah, pengalaman magang ini sebagai saran dari saya, sebaiknya teman-teman lakukan di Indonesia. Maksudnya teman-teman magang dulu, entah mungkin sambil les bahasa Jerman di Indonesia, atau juga mungkin bisa sambil menjalani SMA sambil magang juga di Indonesia, yang kemudian setelah selesai magang, teman-teman tinggal meminta sertifikat magang dalam bahasa Inggris dari perusahaan tempat teman-teman magang, kemudian mungkin minta fotokopi dan legalisir dari dokumen tersebut, dan nantinya teman-teman setelah sampai di Jerman tidak perlu lagi melakukan magang, bisa langsung daftar kuliah dan masuk kuliah. Itu bisa menghemat waktu untuk teman-teman. Tetapi mungkin juga untuk teman-teman yang memang kepingin merasakan sensasi magang sebelum kuliah di Jerman, teman-teman juga bisa tentunya melakukan magang sebelum kuliah di Jerman. Dokumen-dokumen pendaftaran kuliah teman-teman sudah lengkap, teman-teman bisa mengirimkan dokumen-dokumen tersebut langsung ke Hochschule atau universitas yang teman-teman pilih, atau juga lagi-lagi bisa melalui Uniasis. Nah, setelah dokumen sudah terkirim, teman-teman tinggal menunggu keputusan dari Hochschule atau universitas yang teman-teman pilih, dan setelah teman-teman mendapatkan surat penerimaan,
teman-teman tinggal melakukan daftar ulang, dan setelah itu teman-teman secara official sudah menjadi mahasiswa dari Hochschule atau universitas yang teman-teman pilih di Jerman. So, itu dia informasi yang bisa aku share tentang pengalamanku setelah lulus SMA sampai bisa kuliah S1 di Jerman. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin melengkapi informasi yang aku sampaikan atau juga mengkoreksi informasi yang aku sampaikan, bisa komen di bawah. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir, dan auf Wiedersehen.